asli kemanusiaan. Kayaknya manusia nggak pantas deh ya, kentut sembarangan ya, meludah kencing sembarangan. Kalau hewan pantas-pantas aja, dia nggak punya malu. Dia nggak punya malu kalau hewan. Buang kotoran sembarangan, berantem sembarangan, hewan ya. Cuma kalau manusia bukannya nggak punya malu, tak tahu malu itu manusia. Ini jaganya. Nggak punya malu. Beda. Tak punya manusia punya malu, cuman akal malunya, pikiran malunya nggak digunain. Jadinya tak tahu malu. Orang dulu bilang tak tahu malu, bukan nggak punya malu. Kalau hewan nggak punya malu, hewan nggak punya malu. Cuman walaupun nggak punya malu, hewan pada gentleman. Hewan nggak ada yang migran, nggak pernah nggak kucing pakai tempel koyo, udah pernah kan dia biasa aja dia, hidupnya jam-jam tenang deh, dia merasa rezekinya dia udah Allah yang nanggung, udah Allah, nggak merasa khawatir. Tugas kita manusia diwajibkan, dibebankan untuk mencari nafkah. Makanya orang yang mencari nafkah ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Mencari nafkah untuk keluarganya itu paling besar, pahala yang paling besar mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Jangankan buat keluarganya, buat dirinya sendiri udah dihitung sedekah. Contohnya kita habis sholat subuh, kita jalan ke warung, ngapain? Beli nasi uduk. Yang jalan kaki siapa? Kita sendiri. Duitnya duit siapa? Duit kita sendiri. Beli nasi uduk sebungkus. Untuk siapa? Untuk perut kita sendiri. Di saat udah kita beli, kita mau pulang, kita makan. Karena di rumah sepi, kita makan sendirian. Atau di rumah ada orang, tapi yang lain kagak mau, kita makan sendirian. Yang beli kita, duitnya duit kita, gerakan tangan kita yang kita bersuap, mulutnya kita yang gerak, nelennya ke perut kita, itu pahalanya dapat pahala sedekah. Subhanallah, bagaimana kalau kita beli buat yang lain, buat diri sendiri aja udah dapat pahalanya tuh, ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Habis dah tuh ya masalah istinja tadi berkaitan nih, ini berkaitan dengan sanatun apa jadidah, dengan tahun baru. Tahun baru itu sanatun jadidah, tahun baru. Kita sambut ini tahun baru Islam dengan lapang dada, dengan semangat, dengan percaya diri, seolah-olah kita buka lembaran baru, cita-cita baru, semangat baru, cita-cita baru, tujuan baru. Yang lama-lama kita kubur, jangan kita ungkit tahun-tahun yang dulu, jangan kita ungkit udah. Nih tahun baru, semangat baru, cita-cita baru, tujuan baru, ya tujuan baru. Semata-mata menuju redha Allah, kita mencari redha Allah, biar kita kepengen sukses dunia dan akhirat. Karena ulama-ulama udah ngasih tahu, ngasih tahu, persiapkan dirimu di tahun baru, persiapkan dirimu di tahun baru. Mudah-mudahan Allah kasih kelebihan umur, kelebihan umur, jangan panjang umur. Kalau panjang umur kayaknya sulit. Di saat kita dilahir, kita di perut emak, itu suratan takdir kudrat Allah Ta'ala ditentukan di situ. Ditentukan di saat kita di perut emak kita. Itu udah ada suratan, ada takdir, ada kudrat, ketentuan Allah Ta'ala di situ ada. Umur kita sampai kapan, rezeki kita, ajal apa namanya, jodoh kita, sukses atau enggak suksesnya kita ada di situ tuh. Yang umurnya sampai mana, rezekinya semana, itu udah ada suratan. Udah ada suratan itu, Allah catat di situ. Untuk Fulan bin Fulan rezekinya hanya sekian, umurnya hanya sekian, enggak lebih dari 50 tahun, qaid.
ya rezekinya nggak bisa kemana-mana, cukup untuk makan sama minum doang, nggak bisa lebih dari itu. Kita walaupun udah Allah tentukan begitu, jangan pasrah. Karena orang yang pasrah itu orang yang udah merasa cukup. Kalau udah merasa cukup silakan pasrah. Kalau belum merasa cukup jangan coba-coba pasrah. Ya paham gak nih? Pasrah itu orang yang udah merasa cukup boleh pasrah. Kita belum merasa cukup. Kita kepengen nyantunin anak yatim piatu, kepengen bagi fakir miskin, bagi orang jompo, kepengen sedekah, kepengen ngerapiin jalan raya, walaupun bukan jalanan kita ya, bukan tanah kita, tanah orang, pengen kita rapiin apa, sebab pahalanya kita dapat. Pahalanya setiap yang lewat itu ribuan orang tuh yang lewat tuh, setiap hari ribuan orang yang lewat, nggak kehitung. Yang lewat bisa nyaman, bisa sentosa, bisa nggak was-was, bisa selamat, pahalanya kita dapat tuh. Kita kan kepengen ini, kepengen itu, kepengen pergi haji, kepengen ibadah, karena dasarnya harus kuat, harus kuat. Insya Allah kalau kita menjadi orang yang kuat, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan. Modal ibadah ya, untuk modal ibadah yang penting kita punya prinsip, jangan sampai kita kayak toge, minta maaf, toge bentuknya kagak ada yang lurus. Setiap toge bentuknya bengkok. Satu bentuknya bengkok, kedua toge di mana aja ada. Di kredok toge ada, di asinan apalagi, di bakwan nyempil tuh toge. Jangan sampai kayak kita kayak toge. Maksudnya apa? Di tempat maksiat ayo, di tempat ibadah ayo, ya. Sekali kita punya prinsip seperti kacang panjang. Walaupun udah ditetek kecil-kecil, namanya tetap kacang panjang. Itu sayur apaan tuh? Sayur kacang panjang. Padahal kacangnya udah diisi kecil-kecil, udah pendek-pendek, tetap aja namanya nggak berubah. Sayur apa tuh? Bikin sayur kacang panjang. Bermanfaat itu kacang panjang untuk fisik manusia. Jangan sampai kita kayak toge, bengkok, nggak punya prinsip, nggak punya ketetapan, nggak punya pendirian. Biar kita punya pendirian sekarang. Kita pasang niat kita pasang keyakinan kita. Semata-mata jangan sampai kita tergelincir di jurang-jurang kemurkaan Allah Ta'ala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Soalnya banyak orang-orang yang tergelincir gara-gara lidah, atau gara-gara hati, atau gara-gara perbuatan. Itu tiga tuh yang bisa membuat orang jadi murtad. Naudzubillah, summa naudzubillah. Murtad itu yaitu keluar daripada iman Islamnya, keluar, udah nggak diakuin bahwa dia orang Islam sama Allah Ta'ala, sama malaikat-malaikatnya, udah nggak diakuin, orang murtad. Sedangkan kita nggak menyangka bahwa diri kita udah murtad gara-gara ucapan, gara-gara gerak-gerik hati, atau gara-gara perbuatan. Jangan sampai, karena yang menyebabkan orang murtad ada tiga. Yang menyebabkan orang murtad ada tiga unsur. Bisa unsur dari ucapan, bisa unsurnya dari gerak-gerik hati, bisa unsurnya juga dari pada perbuatan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, kita pelihara. Emang Allah suruh, di Quran Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang percaya kepada hari kiamat, peliharalah, lindungilah diri kalian, diri kamu dan keluarga kamu, anak, istri, membantu daripada siksa neraka jahanam. Naudzubillah, summa naudzubillah.
sekarang kita mohon Allah Ta'ala di tahun baru ini mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, keberkahan, panjang umur, luas rezeki, kenyamanan hidup untuk dunia dan akhirat. Sekian, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.